Apa sih keuntungan investor ini mengejar emiten yang merupakan bagian dari konglomerasi? Jadi kalau kita melihat biasanya kan saham konglomerasi itu adalah saham-saham yang dimiliki oleh grup besar. Jadi tentunya sebagai grup besar ya mereka mempunyai banyak lini usaha ya yang bisa membantu atau bersinergi dengan bisnis yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga kalau dari grup-grup besar atau konglomerasi, mereka juga mungkin punya akses yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, baik ke akses keuangan, akses mungkin sumber ataupun juga akses ke pemerintahan. Dan ini tentunya juga bisa membantu mereka untuk meningkatkan kinerja anak usahanya. Tetapi mungkin yang faktor terbesarnya biasanya dari grup konglomerasi ini juga ada faktor nama besar ya. Jadi Mhm. reputasi mereka juga yang cenderung diingat oleh investor begitu. Baik, berarti tuh grup konglomerasi punya induk usaha yang top gitu. Apakah otomatis saham anak usahanya semuanya ini layak diincar atau kriteria apa sih sebenarnya yang perlu dicermati oleh para sobat cuan kita nih? Menurut pandangan kami, kita tidak bisa otomatis menyamaratakan ya bahwa kalau induk usaha dari sebuah grup konglomerasi itu uh, Mhm. prospeknya bagus atau kinerja bagus, maka anak usahanya juga pasti akan sama kinerjanya atau prospeknya. Kalau menurut kami, kembali lagi ya kita harus melihat uh, antara induk usaha dan anak usahanya itu bisnisnya apa. Gitu. Kita mungkin bisa mengambil contoh ya, kalau mungkin dalam kondisi saat ini ya, kalau ada sebuah grup yang mungkin induk usahanya uh, lebih mengandalkan misalnya sektor pariwisata atau transportasi yang kita tahu amat sangat dalam posisi yang istilahnya sulit ya dalam kondisi pandemi ini. Nah, ini kan mungkin jadi induk usahanya sebenarnya kurang baik ya prospeknya atau kinerjanya jangka pendek. Tapi mungkin grup ini juga punya usaha misalnya jasa telekomunikasi atau farmasi atau kesehatan yang pada saat ini mungkin Mhm. kinerjanya lebih baik gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan pada intinya bahwa kalau uh, bisnis di induknya bagus, di anak Mhm. usahanya pasti bagus. Begitu juga sebaliknya gitu, bisnis anak usahanya bagus, belum tentu induknya bagus. Gitu. Jadi kita Mhm. harus melihat kembali bisnisnya apa, prospek ke depannya juga bagaimana, atau mungkin kalau sebagai investor juga mau melihat strategi bisnis ke depannya bagaimana. Gitu. Pertanyaan yang Iya. pertama, Hmm. ini pertanyaannya terkait dengan bisnis konglomerasi yang jagoan di perbankan siapa Pak? Ini karena kita tadi mungkin udah bahas sedikit ya, ada kisi-kisinya sedikit. Iya. Jadi kalau kita lihat di sektor perbankan dari industrinya sendiri sebetulnya boleh dibilang didominasi oleh bank BUMN ya. Jadi Baik. yang konglomerasinya sebenarnya di BUMN. Kalau kita melihat dari sisi total aset atau total kredit yang ada di industri. Nah, tapi kalau Mhm. kita melihat di luar dari BUMN, tentunya ya kalau boleh dibilang bank dengan market kapitalisasi terbesar dan juga yang indeksnya paling besar di IHSG adalah Bank BCA yang dimiliki oleh grup Jarum tentunya. Dan ini memang boleh dibilang dalam dekade terakhir ya BCA uh, di antara bank-bank swasta merupakan yang terbesar begitu. Jadi kita melihat ya Bank BCA inilah yang boleh dibilang yang mendominasi ya dari yang dimiliki oleh grup konglomerasi. Tapi mungkin kalau kita Mhm. melihat sejarahnya juga ya ke belakang, mungkin kenapa di antara bank-bank besar atau yang kita sebut bank buku 4 itu sedikit bank-bank yang dimiliki oleh grup besar atau konglomerasi. Ini kita mesti melihat kembali ke krisis di tahun 98 gitu. Jadi ketika krisis kan banyak Mhm. grup-grup besar yang juga memiliki bank, kemudian banknya butuh suntikan oleh Bank Indonesia atau yang kita kenal dulu dengan BLBI.
Mhm. Nah, kan setelah krisis itu kemudian ya karena mereka juga istilahnya waktu itu ada masalah ya dengan BLBI-nya, maka pemerintah kan melakukan atau membuat peraturan yang melarang grup-grup besar itu juga untuk memiliki bank lagi selama beberapa periode begitu. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa mungkin tidak banyak bank-bank swasta besar yang dimiliki oleh grup besar, ya alasannya mungkin kalau kita melihat ke tahun 98 itu ya, di mana grup-grup besar Mhm. diharuskan melepaskan kepemilikannya begitu justru. Jadi yang boleh Baik. dibilang yang tinggal sisa yang di buku 4 tinggal BCA saat ini ya. Mungkin alasannya juga itu ya kenapa Baik. nggak banyak grup-grup besar yang memiliki bank Di besar antara saat ini. daftar konglomerasi yang paling bagus yang mana nih katanya nih? Agak susah nih kayaknya milihnya ya Pak Menat. Iya, jujur agak sulit kita memilih ya. Terutama grup-grup besar ini kan boleh dibilang bisnisnya cukup banyak ya. Boleh dibilang mereka merambah ke semua lini dan mungkin mempunyai akses ataupun dukungan finansial yang kuat ya. Jadi kalau menurut saya pertama mungkin kita melihat dari sisi investornya sendiri ya. Mhm. Investor istilahnya lebih comfortable bisnis apa yang mereka pandang menjanjikan ke depan. Nah, Mhm. baru dari situ kita melihat mungkin grup-grup mana yang mempunyai exposure ke bisnis-bisnis yang menurut investor prospeknya ke depan cukup bagus. Ya, kita kan kalau boleh dibilang di era digital ini mungkin orang semua melihat ke uh, bisnis yang berbau-bau digital ya, yang prospeknya Mhm. bagus. Tapi kalau kita lihat semua grup konglomerat sedikit banyak punya exposure juga gitu ya. Seperti Astra walaupun bisnisnya otomotif ataupun di batubara dengan United Tractors, tapi mereka juga invest kan ke Gojek ya, atau kemarin juga ke Sayurbox gitu. Jadi ya mereka sendiri pun juga merambah ke bisnis digital gitu. Jadi menurut hemat kami ya semua grup pasti ada yang lini usahanya yang bagus dan juga ada yang kurang bagus gitu. Jadi kalau dari sisi investor ya kembali lagi kita memilih bukan dari namanya tapi lebih menurut investor sendiri berdasarkan analisanya ya sektor apa yang menarik lalu grup mana yang boleh dibilang exposure-nya paling besar atau punya bisnis yang menjanjikan di sektor-sektor tersebut gitu.